mengadakan wawancara untuk menentukan bagaimana cara kepala sekolah mengambil sebuah keputusan dengan ada dua kasus seperti dilema etika dan rujukan moral. Nah, kali ini saya akan mewawancara itu lagi untuk satu kasus yang ada di sekolah kita. Nanti bagaimana cara itu untuk mengambil sebuah keputusan. Kasus yang saya angkat adalah kasus peserta didik kita yang bernama Dino. Sekarang kelas 5. Nah, sebelumnya kemarin kan Dino daftarnya di sekolah itu adalah kelas 3 dan sekarang naik kelas 5. Sampai sekelas 5 ini ternyata Dino belum bisa mengenali huruf, belum bisa angka. Terus kalau kita amati atau kita bisa meraba-raba itu, Mas Dino itu termasuk kategori disleksia. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu, bagaimana cara Ibu memutuskan nasib Dino ini, bagaimana cara pembelajarannya, terus nanti kalau waktu kelas 6, waktu kelulusan, apa yang harus dilakukan, apakah diluluskan atau tidak. Begitu, silakan. Terima kasih Pak Pan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama ini saya jadi kepala sekolah memang ada banyak kasus, termasuk kasus pembelajaran yang ada di SD kita. Memang kalau siswa kita itu semuanya pinter ya enak Pak Guru Pak ya. Tapi kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan siswa yang apa tadi Pak? Disleksia itu kalau menurut saya lambat belajar mungkin Pak ya. Lambat belajar. Mungkin seperti itu. Memang yang pertama dibutuhkan apa ya? Sabaran yang lebih dari guru kelas, karena kita kan tidak ada BP, tidak ada tidak punya tenaga khusus, sehingga guru kelas harus juga menangani siswa yang berkebutuhan khusus, termasuk Mas Dino. Itu yang pertama. Jadi kita harus punya kesabaran yang lebih. Seharusnya ini kalau memang ada siswa kita yang punya kebutuhan khusus seperti itu, ya sebaiknya disekolahkan di SLB Pak, kalau menurut saya. Tapi karena sekarang pemerintah seperti SD kita, SD fungsional pun walaupun tidak SLB juga harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau memang orang tuanya tidak menyekolahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu di SLB. Jadi sekolah kita juga harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Seperti Mas Dino itu, kita harus juga yang pertama tadi gurunya harus punya kesabaran. Yang kedua itu kan dari pandangan guru Pak, dari kita. Terus bagaimana dengan orang tuanya? Nah, yang kedua langkah kita juga harus bermusyawarah dengan orang tua. Kadang-kadang kan orang tua tidak menyadari kalau anaknya itu punya kekurangan ya. Aku pikir kok diberani ini loh. Jangan-jangan orang tua tidak setuju. Jadi yang kedua pihak sekolah harus konsultasi dengan orang tua. Kadang-kadang kalau orang tuanya menyadari, kita belum mengatakan itu orang tuanya, "Nggih Bu, pancen anak kula," sudah bilang seperti itu. Tapi kalau rata-rata sudah bilang seperti itu kok. Di SD lain itu saya punya teman juga, "Ya wis ngomong Bu, urung tak kandhani ya wis ngomong wong tuane nek anake punya." Tapi untuk Mas Dino ya sebaiknya kita ajak musyawarah orang tuanya, bagaimana
menurut keluhan dari Bapak Ibu guru kok seperti ini Bu, menurut penjenengan Bu, kita beri kesadaran. Nanti kalau orang tuanya bilang, oh betul Bu anakku lo pinter ya kita tidak berani memutuskan untuk dia itu berkebutuhan khusus Pak. Tapi kalau dianggap normal sama orang dianggap normal sama orang tua. Kemudian guru juga harus menerima dengan legowo ya, anak ini tapi ibu bapak menganggap dia normal kan, kita juga harus atau kita harus menerima keputusan orang tua. Tapi kalau orang tuanya setuju, nggih Bu, memang anak saya punya ada kekurangan, itu baru kita bisa menyatakan anak itu ada kekurangan. Kemudian selanjutnya kalau memang orang tuanya tidak menyadari itu ya kita harus bersabar diri Pak, harus lebih sabar. Kemudian kalau memang orang tuanya sudah menyadari memang dia itu berkebutuhan khusus, kita juga harus melangkah lagi Pak ini. Kita harus membuat kriteria ketuntasan untuk dia. Jadi sekolah harus membuat KKM khusus. Nanti kita bicarakan dengan Bapak Ibu guru yang lain kriterianya kalau saya KKM-nya untuk Dino itu bisa baca dan tulis itu kelihatannya sudah bagus Pak. Sudah. Jadi Mas Dino itu kalau normal kan kita keluar dari SD, anak-anak kan punya bekal untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi paling tidak. Kemudian punya bekal keterampilan juga untuk selanjutnya terjun di masyarakat, dia punya pengalaman dengan kegiatan P5 yang kita lakukan di sekolah. Tetapi untuk Mas Dino, saya kira KKM kita ya bisa, ini sudah kelas 5 kan ya, belum begitu bisa baca dan tulis, tapi masih ada lagi. Jadi besok setelah keluar KKM kita secara umum ya hanya itu Pak, bisa baca dan bisa baca dan tulis. Kalau memang baca dan tulis secara umum dia juga masih keberatan, paling tidak dia bisa menulis namanya, bisa menulis nama orang tuanya, bisa hafal angka 1 sampai 10 lah paling tidak seperti itu. Jadi besok kalau dia dilanjutkan di sekolah, mudah-mudahan dia juga sekolah Pak ya, anaknya sekarang kan sudah besar. Mudah-mudahan besok sama orang tuanya disekolahkan yang lebih tinggi di Sanawi atau di SMP. Nanti kan di sana kita titipkan, Bu ini anaknya seperti ini tapi orang tuanya menganggap normal ya. Jadi kita titipkan. Jadi ini kok kalau jadi KKM piye kok bocah ini kok dilulus Nah KKM di saya dia bisa baca dan tulis dulu, mohon ini titip. Kalau memang di SMP atau Sanawi KKM-nya tidak seperti itu ya monggo. Tapi ini saya titip anak ini menurut saya berkebutuhan khusus tapi orang tuanya tidak menyetujui, sehingga kita tidak bisa memberikan yang lebih karena yang tadi dia berkebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya ya kita doakan Pak, mudah-mudahan dia bernasib baik ke depannya kan. Kadang-kadang anak yang pinter itu bejone yo saiki kadang-kadang anak yang pas-pasan seperti Mas Dino kadang-kadang besok ke depannya juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah, dimudahkan untuk bekerja. Itu saja Pak dari saya kira cukup. Kalau menurut peraturan bagaimana? Apakah ada peraturan khusus yang mengatur anak-anak yang seperti Mas Dino? Kalau aturan sebetulnya ada Pak, yaitu syaratnya tadi. Yang pertama orang tuanya harus setuju bahwa dia itu berkebutuhan khusus. Kalau orang tuanya setuju kalau Mas Dino itu berkebutuhan khusus, itu kita laporkan. Nanti ada asesmen tersendiri di kelas 5 itu. Asesmen khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga nanti hasil asesmen di sekolah kita itu mutu sekolah kita tidak terpengaruh oleh anak yang berkebutuhan khusus. Karena dipisahkan sendiri. Ya, dipisahkan oleh pemerintah. Itu tadi tapi syaratnya
orang tua harus setuju ya. Betul. Nah, tapi kalau tidak setuju ya bagaimana lagi? Sebetulnya ada Pak aturan khusus untuk pemerintah biar asesmen kita itu kan diharapkan oleh pemerintah asesmen yang dilakukan di kelas 5 itu bisa meningkatkan mutu kita. Paling tidak juga harus mempertahankan. Nah, apalagi itu kalau SD penggerak Pak, SD apa ya? Kalau penggerak itu sekolah penggerak itu hasil asesmennya tidak boleh turun. Iya. Nanti kalau turun dia guru-gurunya dilatih Pak, di workshop. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus sebetulnya sudah ada dari pemerintah diwadahi tersendiri, ada asesmen khusus, gitu Pak. Dengan syarat tadi orang tuanya menyetujui kalau anaknya memang berkebutuhan khusus. Jadi untuk Mas Dino di sekolah kita berarti sudah bisa terselesaikan dia. Iya. Jadi satu ngajak musyawarah orang tuanya, yang kedua apa ini gurunya harus sabar. Iya, harus punya kesabaran lebih. Karena memang ya gurunya tidak punya kompetensi untuk hanya kesabaran itu yang bisa andalkan ya. Memang kan tidak punya. Dan yang ketiga membuat KKM khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Ya Pak. Jadi di sini terima kasih waktunya sudah memberikan banyak pengajaran atau pelajaran pada saya. Suatu saat bisa saya praktekkan. Terima kasih di sini. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.